Assalamualaikum Ustaz, saya sudah menikah, Alhamdulillah. Setelah menikah saya diuji perihal ekonomi, tapi istri tidak pernah menghibur dan menyemangati. Awalnya saya ampet ini bahasanya. Saya tahan-tahan. Awalnya saya tahan-tahan, tapi setelah hampir 2 tahun berjalan, rasanya saya ingin ganti istri. Wajar. Karena tidak tahan gejolak panas dalam rumah tangga, istri saya jadi kasar. Kita dramatis banget ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qadatirin ila akhir ayat. Dijadikan hubbus syahawat, ada rasa suka, kecintaan kepada apa? Kepada wanita. Wal banin wal qanatir, kepada wanita, anak-anak, harta, emas, perak, kuda, kendaraan. Bayangkan, wanita itu disejajarkan dengan kuda di ayat itu loh. Ya, ditumbuhkan rasa cinta kepadamu, kesukaan kepada siapa? Wanita, anak-anak, keturunan, kemudian harta, emas, perak, kendaraan, kuda tunggangan. Loh, kok disetarakan apa maksudnya Pak Ustadz? Kok wanita disetarakan begitu? Maksudnya adalah yang itu tuh semuanya tuh berdekatan. Apa yang berdekatan? Mereka saling mencintai. Wanita itu emang sangat cinta dengan harta. Makanya kalau nikah pasti syarat pertama nyarinya yang sudah punya pekerjaan tetap. Yang paling menyebalkan yang carinya yang sudah punya penghasilan tetap. Itu paling menyebalkan. Bisa-bisanya loh cari suami yang punya penghasilan tetap. Hidup ini kebutuhan terus bertambah. Masa penghasilan kok tetap? Kok mikir gitu. Iya. Ya masa cari kok yang penghasilan tetap. Kebutuhan terus bertambah kok penghasilan tetap. Carilah penghasilan yang terus bertambah. Begitu. Pasti Anda nggak laku. Nah, bagaimana nih Pak Ustadz? Menyikapi istri begitu. Istri juga mestinya harus paham nih di sini nih. Kenapa? Tidak ada kehinaan, sebagaimana kan Sayyidina Ali mengatakan itu. Kehinaannya orang itu apa coba? Ketika hatinya sudah terlalu bergelimang dengan dunia. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan apa? Sesungguhnya dunia itu telah aku ceraikan talak 3. Dunia itu sudah aku ceraikan talak 3. Artinya apa maksud Sayyidina Ali ini? Sudah tidak ada yang menarik dari dunia ini. Biasa aja, datang pergi mah biasa. Punya motor pas nggak ada, pas ditarik misalkan sama leasing, tarik sudah selesai. Biasa aja. Sadar malah dia alhamdulillah itu kan riba, selesai malah saya selamat. Biasa aja. Jadi hidup mah biasa, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Saya heran dengan orang yang mengira bahwa kalau nikah dengan yang mapan seterusnya akan mapan. Tidak. Mana ada ceritanya orang mapan forever? Nggak ada. Semua laki-laki saya sering katakan berbakat untuk mapan. Lihat aja nanti jam 11 malam. Betul nggak? Semuanya pada mapan, betul? Mapan apa? Iya. Kita ini berbakat. Siapa yang bilang nggak berbakat? Terus yang kedua, orang tuh, nih tolong ya mbak-mbak bil khusus. Kalau nikah kenapa harus cari yang mapan? Dunia itu kan hidup kayak roda, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau dia nikah sama orang yang sudah mapan, berarti kan di atas. Berarti siap-siap setelah itu dia menuju ke bawah, kehancuran. Maka kalau nikah sama yang mapan, siap-siap. Tidak ada ujiannya orang mapan kecuali keterpurukan. Berarti dia setelah itu harus siap-siapkan mental. Nikah sama orang mapan tuh jangan salah. Kenapa? Anda nikah sama orang mapan harus siapkan mental karena Anda akan bertemu dengan keterpurukan setelah ini. Makanya nikah sama laki-laki yang terpuruk. Kenapa? Karena setelah ini dia akan mapan. Seneng gue dia. Seneng. Tak belo wele. Ya memang begitu kok hidup. Iya kan? Iya betul nggak? Dunia itu makin gelap, sebentar lagi kan udah kalau dan cahaya sedikit berarti terang akan panas terik. Ketika dunia itu sudah makin terang seterang-terangnya, tandanya sebentar lagi gelap. Tali itu kalau ditarik makin kenceng, sebentar lagi putus. Sabar kuncinya itu. Maka bekal sabar syukur ini kan kata Nabi ajabal li amril mukmin, menakjubkan, ajaib memang pada urusan mukmin. Likulli amril mukmin itu khair, baik semuanya urusannya orang mukmin itu baik. Kalau dia asobat sarra, kalau dia datang kepadanya itu kegembiraan, kesenangan, syakra, maka dia bersyukur. Tapi kalau wa'in asobathu dharra, kalau datang kepadanya dharra, kesempitan, sabara, maka dia bersabar. Dua-duanya baik, kata Nabi SAW, berpahala. Makanya kalau lagi ada kesempitan masalah harta, udah tahu miskin, udah tahu susah, cekcok tambah miskin. Lah kan jelas hadis Nabi SAW, man ahabba ayubsatalahu fi rizqi wa yunsalahu fi asri falyasil rahimah. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, tuh saya ulangin, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hubungkan dan perbaiki silaturahim.
Lah udah tahu miskin, cara ngelapain, perbaiki dong silaturahmi dengan istrinya, pasangannya, suaminya. Kalau hubungannya baik, harmonis, rezekinya kebuka. Udah tahu miskin, cekcok terus, ya tambah miskin. Akhirnya dia ganti suami, ganti istri, sama-sama duanya pengen ganti. Setelah ganti, ada kesusahan sedikit, cekcok lagi, miskin lagi, cerai lagi. Nggak ada jaminan. Nah, makanya kalau lagi ada masalah seperti itu, maka mendekatlah kepada Allah, yang istri mendoakan saja, terus begitu. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, tidak ada kegembiraan buat saya ya pribadi adalah selain istri yang solihah. Sebagaimana sabda Nabi kan begitu ya, dunia ini mata, perhiasan, permainan. Dunia ini perhiasan. Wa khairu mata al-mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan itu adalah istri yang solihah. Kenapa Pak Ustadz? Enak, kau tidur nyenyak. Kenapa? Punya istri yang solihah, yang taat. Kita mau tidur, dia membersamai kita, suaranya lembut di rumah, tidak pernah meninggikan suara, ngajeni, kita pulang, siapkan minum, nyenengke. Kita lapar, dia siapkan. Kita mau ngambil piring, diambil sama istrinya. Aku aja mas, buat pahalaku. Masya Allah, diambil. Kita mau makan, suapin, kesogok, motor. Sudah saya duga. Sudah saya duga. Ustaz Awan nih keseringan nonton MLI ya. Kelihatannya mukanya soalnya baper terus, makin baper makin. Tapi begitulah enak loh, bahagia. Tidak pernah. Makanya saya sama istri itu ketika saya bilang nggak ada duit, misalnya gitu ya, kata istri, mas, gak usah risau dengan rezeki. Kita udah dijamin sama Allah. Biasa aja lah. Yang penting kita kumpul aja. Yang penting kita masih bersama-sama. Begitu aja sudah. Itu udah cukup bahagia buat kita. Masya Allah. Tenang. Maka buat kita tuh semangat lagi kerja. Akhirnya apa? Laki-laki yang menemui istrinya, mendapati istrinya, menerima keadaan suami dalam kondisi terpuruk, keadaan seperti apa, dia setia mendampingi, tidak akan ada lahir dalam hatinya kecuali dendam. Apa dendamnya? Ya Allah, aku harus sukses, aku harus bisa membahagiakan istriku ya Allah. Pasti gak mungkin tidak. Istriku pokoknya harus bahagia denganku ya Allah, karena dia telah setia membersamai aku. Begitu. Akan aku carikan asisten menemani dia. Nggak usah ditafsirkan macam-macam. Tapi ada catatan ya, saya akan membela mbak-mbak sekarang. Apa Pak Ustadz? Kalau laki-lakinya miskin karena dia kemalasan, karena malas, wajar Anda minta cerai. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Karena apa? Karena dia menginfakkan anfakum min amwalihim. Hartanya itu diinfakkan kepada istrinya. Harta, memberikan nafkah kepada istrinya. Maka kalau laki-laki nggak bisa ngasih nafkah karena males, karena keset, nggak mau kerja, sehingga dia kondisinya miskin karena kemalasannya, maka dia berhak untuk minta cerai. Sah-sah saja kalau males. Tapi kalau dia udah pejuang, berusaha begini begitu, disupport, belum sukses-sukses, belum kaya-kaya, maka bersabarlah. Tapi ingat, bahagia itu jangan disandarkan pada harta. Itu adalah kebodohan pertama ketika seseorang lahir langsung bisa berpikir, langsung dia berpikir apa? Jadi lahir langsung mikir. Mikirnya apa? Yang dipikirkan bahagia itu kalau banyak duit, kalau punya harta. Maka kebahagiaan Anda tidak akan kekal, sebagaimana uang pun tidak akan kekal. Sandarkan kebahagiaan itu pada keimanan, kecintaan kepada Allah, maka bahagia kita akan kekal. Wallahu a'lam.